Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa MTSA TV, Majelis Taklim Sultan Agung yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah, kita berada masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita bersolawat di bulan kelahiran Rasulullah ini, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Juga para jemaah sekalian, alhamdulillah pada saat ini dalam acara kenangan bersama Syekh Zau'izam sudah hadir di studio kita guru kita Al-Ustaz Kemas Andi Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu murid, boleh dikatakan orang yang cukup dekat dengan guru kita. Kita akan ngobrol bersama beliau, mungkin ada kenang-kenangan indah atau pesan-pesan dari guru kita. Beliau dulu bertemu, mungkin sejarahnya beliau datang ke sini, mungkin ada belajar kitab-kitab dengan yang dibahas sama guru kita. Jadi kita akan langsung saja di acara yang penuh singkat ini, kita akan mengobrol. Mungkin beliau dulu yang pertama akan memperkenalkan dulu ya, beliau nama, mungkin sekarang aktivitas dan tinggal di mana. Fadil Ustaz, jatuh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa MTSA channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka kita mensyiarkan terus, terutama beberapa visi misi pengajian di Masjid Sultan Agung 1 Wilayah Palembang ini. Dan alhamdulillah kami juga sempat belajar pada beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Abdullah Zawawi Izom. Alhamdulillah pertemuan ana yang terasa nih ini pada waktu beliau sedang mengisi cawisan di Masjid Agung. Itu biasanya beliau setiap hari Sabtu, masalah itu Sabtu zuhur, pada zuhur beliau memberikan cawisan dengan kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yaitu Hidayatus Salikin pada waktu itu ya, Hidayatus Salikin. Itu sudah berapa kali khotam itu, ulang lagi. Alhamdulillah. Nah, sejak itulah sempat kami ngobrol-ngobrol dengan Kiai setelah cawisan itu, wah ternyata beliau ini murid Datuk Ana. Nah, Kiai Kemas Haji Umar di 19 Ilim. Nah, alhamdulillah ana dapat bukan main begitu tahu bahwa beliau ini adalah salah satu murid dari Datuk Ana. Maka kesempatan ana untuk ngumbal ilmu lagi dari Datuk Ana kepada Kiai Abdullah Zawawi Izom. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah. Jadi rupanya para pemirsa, datuk dari guru kita Ustaz Andi Syarifuddin itu merupakan yang bernama tuan guru kita Kiai Haji Umar bin Abdurrahman. Ya, nah, beliau berguru banyak, beberapa kitab yang telah beliau khatamkan melalui guru beliau Kiai Haji Abdurrahman Kemas Umar bin Abdurrahman. Dan para pemirsa sekalian, saya pernah ini Ustaz, pernah ada catatan beliau mengobrol dengan beliau itu dulu pernah juga ada membahas kitab. Ustaz ada di situ dalam catatan rekaman itu ada kitab Tajalli Ustaz ya. Tajalli ada Wahdatul Wujud itu. Nah, belum sempat kita hatamkan di sini. Juga ada kitab Insanul Kamil waktu itu yang lagi dibahas. Nah, jadi Ustaz Andi ini pernah juga
guru berwasiat sama anak bahwa ada satu halaman wirid ya, wirid atau ratib Syekh Muhammad Saman. Nah ini salah satu wasiat beliau juga untuk beliau bilang bersama Ustadz Andi itu digalakkan ini untuk ratib Saman untuk di Kota Madia Palembang ini. Alhamdulillah beliau ini beberapa masjid, beberapa tempat ini ada digaungkan. Kita juga setiap malam Rabu keliling ya Kota Madia Palembang ini sampai ke luar kota juga kita gaungkan, kita syiarkan untuk ratib Saman. Sedikit Ustaz, menurut Ustaz amal ratib Saman mungkin sedikit bisa kita ini dari Syekh Muhammad Saman mungkin sampai ke kita ke Palembang ini gimana Ustaz? Jadi kalau amaliyah peribadatan yang ada di Palembang ini tidak terlepas dari peran atau pengaruh dari ajaran ulama-ulama besar Palembang pada waktu itu, terutama sekali Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kita ketahui bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembani seorang waliullah, ulama Palembang yang terkenal pada masa itu, pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam di abad ke-18. Nah, salah satu ulama Palembangnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani kemudian belajar ke tanah suci, di antaranya di Mekah dan Madinah. Nah di Madinah beliau bertemu dengan seorang waliullah, wali kutub pada masanya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Samman. Nah dari situlah Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan ulama-ulama lainnya, ulama kita Palembang, di antaranya Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah, kemudian ada juga Syekh Muhammad bin Syihabuddin, Kemas Farudin dan sebagainya yang belajar menuntut ilmu di tanah suci. Nah, pertemuan dengan Syekh Muhammad Saman itu menarik perhatian dan menyentuh bagi Syekh Abdul Somad Al-Palembani dengan zikirnya kan. Karena Syekh Muhammad Saman ini adalah di samping wali kutub pada masa itu, dan beliau ini juga juru kuncen, juru kunci makam Rasulullah. Jadi seluruh dunia ini kalau mau umroh atau haji, mau ziarah ke makam Rasulullah harus nemui Syekh Muhammad Saman dulu, karena beliau memegang kuncinya. Kalau tidak bertemu dengan Syekh Muhammad, tidak pacak masuk, ibaratnya itu kan. Nah jadi salah satunya Syekh Abdul Somad ini belajar kepada Syekh Muhammad Saman, yang kebetulan beliau ini adalah mursyid atau pengasas daripada Torekoh Samaniyah. Torekoh Samaniyah, salah satu zikir yang paling penting di dalam Torekoh Samaniyah itu adalah Rotib Saman. Rotib Saman. Ya. Nah, kemudian melalui Syekh Abdul Somad inilah Rotib Saman ini dibawa ke Palembang, kan, masuk di Palembang, dan kemudian menjadi amaliyah daripada wong Palembang, itu termasuk juga Sultan-Sultan Palembang itu mengamalkan daripada Ratib Saman ini. Jadi Ratib Saman ini sudah menjadi selain ibadat juga menjadi adat di kita Palembang ini. Jadi Ustaz, memang kenangan bersama Syekh Zaul Izam ini tidak panjang waktunya. Sebelum kita tutup ini Ustaz, bagaimana Ustadz melihat sosok kita Syekh Zaul Izam ini dalam Ustadz pernah bertemu? Sosok beliau seperti apa Ustadz? Wah, Masya Allah. Jadi anak kan di samping di Masjid Agung kan, sehingga anak juga buka pengajian juga dengan Kiai Lawawi, tolong Kiai ngajar di langganya Kiai Kemas Haji Umar. Nah, jadi malam itu pernah Kiai itu ngajar kitab Hidayat Salikin di rumah Kiai Umar kan. Nah di samping itu juga melalui wasilah Kiai Ustadz Majid itu kan memperkenalkan anak kita ke satu wilayah banyak hubungan anak. Oh ya sudah, akhirnya anak ke sini. Itu awal 2000 kali tahun. Nah itu ngaji kitab Sayyidus Salikin, khatam itu ada tanda tangan Kiai kitab Sayyidus Salikin, Hikam dan lain sebagainya. Nah yang paling berpengaruh atau yang paling berkesan bagi anak itu, beliau itu pertama untuk wirid-wirid zikir, baik itu rotib, hizib itu anak dikasih nyoli Kiai. Nah seluruh ratib, seluruh hizib anak ijazahkan sama inti. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah selain itu juga beliau ini sering mentelaah kitab-kitab soal hakikat ini. Ilmu hakikat. Ya.
Salah satunya kitab seperti Bayan Tajalli itu. Tajalli. Kebetulan anak kan punya naskah tulisan tangan, kita mau kiai kan dibaca oleh kiai, kemudian diajarkan kepada kami hakikat insan yang sebenarnya kan siapa diri kita di sebenarnya hakikat itu. Nah, diajarkan langsung itu terasa benar itu yang diajar oleh Kiai Zawawi. Dan juga suka dengan syair makrifat itu. Maka beliau itu nulis surat syair makrifat untuk supaya kita lebih mudah pahamnya kan, maka dibuatlah sebagai bentuk syair dan bahan syair. Jelas itu yang sangat berkesan bagi kami itu beliau mengajarkan langsung ilmu ma'rifat. Tidak banyak orang bukannya di masjid, di rumah khusus masjid. Kalau di masjid ya di majlis taklim biasa kan aja kita biasa, tapi ini khusus di rumah beliau. Saya satu ingat syair beliau, Ustaz. Syair yang tadi. Hati-hati kalau berlayar di waktu malam. Hati-hati kapalmu jangan sampai tenggelam. Karena lautannya sangat luas dan dalam. Tapi kalau kamu berani nyebur, kamu akan mendapat permata nilam. Itu syair hakikat. Nah, jadi itu banyak lagi syair-syairnya lain. Betul. Sebelum ditutup, satu lagi Ustaz, kesan pesan mungkin pesan kepada anak-anak murid beliau atau keluarga beliau atau apapun, mungkin ada pesan-pesan terakhir kita tutup ini. Jadi kita kepada guru kita Syekh Abdullah Zawi Izam ini, alhamdulillah kita dapat belajar menimba ilmu kepada beliau. Sebab ilmu yang diajar beliau ini sanadnya sampai nih kitabnya. Contoh saja misalnya sanad kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin dan Hikam itu langsung ke Datuk Ana Kiai Kemas Hikmah terus sampai ke penulis kitab itu ada sanadnya. Nah, jadi termasuk juga Ratib Saman. Ratib Saman ini sanadnya terus bersambung, tidak putus. Jadi alhamdulillah kalau kita bisa berkesempatan belajar di majelis Masjid Sultan Agung ini, alhamdulillah. Jadi kita bisa menambah wawasan keilmuan kita dan sekaligus kita menjaga isnad keilmuan tadi melalui ulama-ulama tempo dulu, melalui Kiai Zawawi Izam ini. Alhamdulillah. Jadi cukup panjang sebenarnya para pemirsa kalau kita mau bicara ini kenangan. Kita memang waktu kita sedikit, jadi kita akhirin dulu sampai mungkin ada, kalau memang Ustadz nanti ada episode berikutnya nanti kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio MTS TV yang bersebelahan langsung ini dengan makam guru kita Syekh Zawawi Izam. Lebih kurang kami mohon maaf kalau ada yang salah-salah, pada Allah kami mohon ampun. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.